Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 7 dan terima kasih untuk Bapak Dedi Supriyatna SPDMT. Di presentasi kali ini saya akan mempresentasikan atau membuat video PPT untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Mekanika Fluida. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Burhanuddin, yang kedua Barik Adha Munawar, terus Aditya Rizky Maulana, kemudian Mulia Mewaldi, dan yang terakhir Muhdor. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke pembahasan materi. Untuk gaya tegang dan permukaan akan dijelaskan oleh Furkon, silakan. Baiklah, materi yang pertama yaitu gaya tegang permukaan. Rumus tegangan permukaan adalah Y sama dengan F per D atau Y per 2 I, di mana tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Pernahkah kamu melihat pisau silet suatu waktu bisa mengapung di atas air? Nah, mengapa terjadi demikian secara fisika? Fenomena ini bisa terjadi karena adanya tegangan permukaan. Berikut penjelasannya lebih lanjut. Tegangan permukaan merupakan gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Nah, hal ini terjadi disebabkan oleh gaya tarik yang tidak seimbang pada antar muka cairan. Gaya ini biasa segera diketahui pada kenaikan cairan biasa dalam pipa kapiler dan bentuk suatu tetesan kecil cairan. Silakan Nah, dilanjut. selanjutnya yaitu rumus tegangan permukaan. Tegangan permukaan yaitu didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya tegangan dengan panjang permukaan tempat gaya tersebut bekerja. Nah, rumus fisikanya yaitu Y sama dengan F per D atau Y sama dengan F per 2. Keterangan F sama dengan gaya N dan tegangan permukaan N per M dan D panjang permukaan dalam kurung M. Contoh tegangan permukaan zat cair. Beberapa gejala yang dapat menunjukkan tegangan permukaan zat cair yaitu sebagai berikut. Nah, jadi zat cair itu serangga air yang bisa berjalan di permukaan air. Yang kedua, kenaikan batas air pada pipa kapiler atau terbentuknya buih dan gelombang pada air sabun. Nah, yang ketiga itu air yang keluar dari pipet berupa tetesan terbentuk bulat. Jadi kecil-kecil gitu ya. Bulat atau pisau silet yang bisa mengapung di atas permukaan. Di atas permukaan air diletakkan di permukaan air secara hati-hati. Untuk pembukaan batas akan dijelaskan oleh Barik. Ya, langsung saja tanpa salam. Permukaan batas. Menurut istilah keteknikan, permukaan adalah suatu batas yang memisahkan benda padat dengan sekitarnya. Dalam prakteknya, bahan yang digunakan untuk benda kebanyakan dari besi atau logam. Oleh karena itu, benda-benda padat yang bahannya terbuat dari tanah, batu, kayu, dan karet tidak akan disinggung dalam pembicaraan mengenai karakteristik permukaan dan pengukurannya. Kadang-kadang ada pula istilah lainnya yang berkaitan dengan permukaan, yaitu profil. Istilah profil sering disebut dengan istilah lain, yaitu bentuk. Profil atau bentuk yang dikaitkan dengan istilah permukaan mempunyai arti tersendiri, yaitu garis hasil pemotongan secara normal atau serong dari suatu penampang permukaan untuk mengukur dan menganalisis suatu permukaan dalam 3 dimensi adalah sulit. Nah, seperti gambar tuh. Silakan dilanjut, Saudara Barik.
Kapilaritas. Kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya permukaan fluida dalam pipa sempit atau kapiler. Untuk membuktikan peristiwa kapilaritas, kita bisa melakukan eksperimen sederhana seperti adapun alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan eksperimen ini antara lain untuk alat dan bahannya 3 buah gelas bening, terus pewarna makanan yang berwarna biru dan kuning, air bening, 2 lembar tisu. Nah, kalau sudah siap, langsung aja lakukan langkah-langkah eksperimen. Yang langkah-langkah yakni sebagai berikut. Yang pertama, siapkan 3 buah gelas bening, lalu susun berjajar ke samping. Anggap gelas kiri adalah gelas A, gelas tengah adalah gelas B, dan gelas kanan adalah gelas C. Jadi kita anggap nih yang sebelah kiri gelas A, tengahnya gelas B, kanannya gelas C. Nah, udah itu, lanjut ke langkah selanjutnya. Isi gelas A dan gelas C dengan air, sedangkan untuk gelas B biarkan kosong. Pastikan air di dalam gelas A dan C tingginya sama rata seperti pada gambar. Nah, selanjutnya teteskan pewarna makanan yang berwarna kuning ke dalam gelas A yang sudah diisi air. Lalu aduk merata hingga warna air berubah menjadi kuning. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada gelas C, tapi kali ini gunakan pewarna yang berwarna biru, sehingga air di gelas C berubah warna menjadi biru. Nah, langkah selanjutnya, buatlah 2 gulungan tisu, lalu celupkan salah satu gulungan tisu di gelas A dan celupkan gulungan tisu lainnya di gelas C. Kemudian letakkan ujung atas kedua tisu tersebut hingga tersamping di sisi gelas B. Nah, Oke, terima kasih Saudara Barik. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Mudor, persilakan. Baik, terima kasih. Setelah menunggu beberapa saat, apa yang terjadi? Ya, air berada di gelas A maupun gelas C akan merambat naik melalui pori-pori tisu hingga akhirnya menetes di gelas B. Gelas B yang semula kosong lama-kelamaan akan terisi dengan air berwarna hijau yang merupakan campuran dari air gelas A yang berwarna kuning dan air dari gelas C yang berwarna biru. Penerapan kapilaritas. Contoh penerapan kapilaritas dalam kehidupan salah satunya yaitu pada kompor minyak tanah. Pada kompor minyak tanah, peristiwa kapilaritas dimanfaatkan agar minyak tanah yang berada di bagian bawah kompor bergerak naik melalui sumbu kompor yang terbuat dari kain yang berpori-pori kecil, sehingga api dapat terus menyala. Next. Untuk selanjutnya, rumus kapilaritas. Pada saat kapilaritas, kita bisa menghitung naik atau turunnya permukaan fluida. Nah, untuk menghitungnya, kita bisa menggunakan rumus seperti berikut. Bisa dilihat untuk rumus kapilaritas. Nah, oke, saya jelaskan sedikit. Nah, untuk H atau naik turun permukaan fluida itu satuan turunannya itu meter. Untuk rumusnya sama dengan 2Y atau tegangan permukaan 2 kali tegangan permukaan dikali cos sudut kontak per massa jenis kali gravitasi kali jari-jari. Nah, itu untuk rumus kapilaritas. Untuk kohesi akan dijelaskan oleh Saudara Aditya.
Dipersilakan. Baik, langsung saja. Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa saat terjadi meniskus cekung, permukaan fluida dalam pipa kapiler akan naik. Sebaliknya, saat terjadi meniskus cembung, permukaan fluida dalam pipa kapiler akan turun. Meniskus cekung terjadi pada air yang berada dalam wadah kaca, karena air memiliki gaya adesi lebih besar atau kuat dibandingkan gaya kohesinya. Sebaliknya, meniskus cembung terjadi pada raksa yang berada dalam wadah kaca, karena raksa memiliki gaya kohesi lebih besar dibandingkan gaya adesinya. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis, sedangkan adesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang berbeda jenis. Jika gaya kohesi lebih besar daripada gaya adesi, maka akan timbul meniskus cembung pada permukaan fluida. Contohnya yaitu raksa. Raksa yang berada dalam wadah kaca. Sebaliknya, jika gaya adesi lebih besar daripada gaya kohesi, maka akan timbul meniskus cekung pada permukaan fluida. Contohnya yaitu air yang berada dalam wadah kaca. Selanjutnya, Oke, baik, terima kasih Saudara Adit. Silakan dilanjut Saudara Adit. hukum Stokes bisa pula digunakan untuk menentukan koefisien viskositas fluida. Benda yang bergerak dalam fluida mendapatkan gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Besarnya gaya gesekan bergantung pada kecepatan relatif benda terhadap fluida serta bentuk benda. Untuk benda yang berbentuk bola, besarnya gaya gesekan memenuhi hukum Stokes. Dari ini, F sama dengan 6 2NRP atau 9.1. Dengan F adalah gaya gesekan pada benda oleh fluida dan R adalah jari-jari bola. Sedangkan V adalah laju bola relatif terhadap fluida. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Adit. Untuk Saudara Mewaldi, silakan dijelaskan. Baik, gaya yang bekerja pada benda selama bergerak jatuh adalah gaya berat ke bawah, gaya angkat Archimedes ke atas, dan gaya Stokes yang melawan arah gerak ke atas juga. Saat tercapat kecepatan terminal, ketiga gaya tersebut seimbang berdasarkan kecepatan terminal bola, maka kita dapat menentukan viskositas fluida. Besarnya gaya berat benda W sama dengan mg sama dengan P bpg. Besarnya gaya angkat Archimedes WA sama dengan PFPG. Besarnya gaya Stokes F sama dengan 6 NNRP. Gambar gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah kecepatan benda-benda. Jika benda berbentuk bola dijatuhkan dalam fluida, maka mula-mula benda bergerak turun dengan kecepatan yang makin besar akibat adanya percepatan gravitasi. Pada suatu saat kecepatan benda tidak berubah lagi. Kecepatan ini dinamakan kecepatan terminal, bisa dilihat dari gambar di atas. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Mewaldi. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum Archimedes ini. Nah, misal contoh kita menjatuhkan sebuah bola atau bola kecil ke lereng ke dalam air, nah maka itu akan kecepatannya bertambah karena adanya gaya gravitasi. Nah, ketika di suatu titik kecepatannya tetap atau tidak berubah, maka itu dinamakan kecepatan terminal. Untuk silakan lanjut, Mulia Mewaldi. Apa yang membaca? Ya, terima kasih. Oke, yang bertiga berapa?
Oke, baik. Mungkin akan saya jelaskan sedikit. Nah, dilihat dari gambar, untuk gaya yang bekerja pada bola yang jatuh ke dalam fida, semisal ketika benda mencapai kecepatan terminal atau kecepatan tetap, ketika gaya di atas mempunyai persamaan W sama dengan F plus W kali A yang menghasilkan massa jenis benda min massa jenis fluida. Nah, persamaannya itu 9N kali V persegi dan jari-jari persegi. Nah, untuk massa jenis bola, massa jenis fluida dan jari-jari bola sudah tertentu. Maka dengan mengukur kecepatan terminal atau kecepatan tetap, koefisien viskositas fluida dapat kita hitung. Jadi kita memiliki dua cara untuk menemukan viskositas fluida. Cara yang pertama yaitu dengan mengalirkan bola pipa dan menghitung menggunakan hukum Poiseuille atau menjatuhkan bola yang sudah diketahui massa jenisnya. Nah, sebelum menjatuhkan kita sudah mengetahui massa jenisnya berapa dan dimensinya, kemudian mengukur kecepatan terminal bola atau mengukur titik di mana kecepatan itu tetap. Nah, untuk kecepatan tetap ini akan dicapai jika bola sudah cukup jauh dari lokasi awal dilepaskan dalam fluida. Artinya kedalaman air juga cukup dalam agar agar capai ke titik terminal itu atau kecepatan tetap. Baik, sekian dari kelompok 7, penjelasan kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.